Ada yang disebut biaya variabel bertingkat. Biaya yang secara total berubah setelah melampaui tahap tertentu pada perubahan kapasitas. Contohnya, biaya pemeliharaan mesin dihitung per jam kerja. Ada 4 pegawai. Perusahaan harus membayar 4 jam tiap karyawan karena mereka mempunyai 4 karyawan. Jadi 1-4 jam mempunyai biaya yang sama. 5-8 jam berikutnya adalah cek. Oke. Setelah 4 jam, maka 5/8 akan membayar kelipatannya. Nanti 9-12 jam juga kelipatannya, seperti itu. Itu dinamakan variabel bertingkat. Mbak Nani, sebentar. Oke, sudah. Oke. Oke ya. Ini biaya variabel bertingkat. Jadi dari 1-4 jam, ini contohnya dari 1-4 jam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita langsung saja Mbak ya. 1-4 jam kita bayar misalnya 10.000, nanti jam ke-5 menjadi 20.000 kelipatannya. Jam ke-6 tetap 20.000 sampai jam ke-8. Tapi kalau sudah menggunakan sebanyak 9 jam, maka sudah harus membayar kelipatan ketiga, yaitu 30.000. Seperti itu. Itu disebut biaya variabel bertingkat. Ada juga disebut biaya variabel lengkung atau biaya variabel ekonomi, economic variable cost, biaya yang secara total berubah tapi tidak secara proporsional. Misalnya awalnya harganya normal, kita beli bahan baku harganya normal, terus setelah menengah dapat diskon, tapi kemudian lanjutan dia lebih mahal dari awal. Maksudnya apa? Kita lihat di contoh. Awalnya kita hanya membeli 100 unit bahan baku misalnya 10.000, jadinya 10 juta. Kemudian kita nambah lagi, mau beli bahan baku sebanyak 3.000. Ternyata karena kita beli banyak, sama yang punya toko dikasih diskon lebih murah, jadinya cuma bayar 9.000 per unitnya, totalnya 27.000. Tapi saat kita membeli 6.000 unit, harganya lebih mahal, 15.000, lebih mahal dari harga awal. Kenapa demikian? Karena si penjual itu kemungkinan kurang stok dan mungkin dia ngambil dari pemasok lain atau bahkan mengimpor bahan baku untuk dijual kepada kita, makanya itu harganya lebih mahal. Itu. Jadi ini disebut biaya variabel melengkung. Oke. Lanjut ya. Sebelum masuk ke biaya tetap, ada yang ditanyakan dari biaya variabel, teman-teman? Oke, kita lanjut. Sekarang biaya tetap. Waalaikumsalam Mbak Dwi, selamat datang. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi perubahan atau
perubahan kegiatan. Jumlah totalnya tidak berubah walaupun kegiatan berubah sampai jangka waktu tertentu. Kemudian biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Mengapa bisa demikian? Marilah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini contohnya grafik biaya tetap. Jadi kita memproduksi berapa saja, biayanya tetap 5 juta ini. Namun pada batas tertentu. Di sini batasnya adalah 5.000. Kalau sudah lebih dari 5.000, maka biaya tetapnya akan meningkat. Seperti itu. Oke. Ada yang bisa kasih contoh biaya tetap itu apa? Yep, betul. Apalagi selain itu? Biaya mesin-mesin pembelian itu, depresiasi, seperti itu. Yap. Oke. Itu yang disebut dengan biaya tetap. Jadi meskipun kalau kita per unitnya meningkat, dia tidak akan berpengaruh, kecuali kalau sampai batas tertentu unitnya banyak sekali, misalnya kita harus beli, misalnya karena kan kita cuma bisa memproduksi paling banyak 1000 unit. Nah, ternyata pesanannya 1500 unit. Maka itu kita kan harus misalnya nyewa mesin lagi. Nah, nyewa mesin ini nanti termasuk akan meningkatkan biaya tetap. Jadi nanti posisinya akan di sini. Karena sudah lebih dari 5 juta unit misalnya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah kalau yang tadi, sebentar kita mundur lagi. Yang dimaksud biaya tetap itu karakteristiknya jumlah total tidak berubah walaupun kegiatan berubah sampai jangka waktu tertentu. Ini grafik ini menunjukkan jumlahnya tidak berubah, tidak berubah meskipun volumenya berubah sampai batas tertentu. Batasnya ini. Karena batas ini karena volume sudah melebihi batas ini, maka biayanya akan meningkat. Itu yang karakteristik poin A. Kalau yang poin B, biaya per unit makin kecil apabila kegiatan makin besar. Contohnya gimana? Biaya per unit itu ini bisa dilihat teman-teman di sini, makin kecil saat unit yang diproduksi semakin besar. Oke. Jumlah biaya tetapnya kan 5 juta. Dengan 5 juta kalau kita bisa memproduksi 1000, maka persatuannya per unitnya kan 5000. Ternyata kita bisa memproduksi 2000. Harganya jadi turun per unitnya. Biayanya per unitnya jadi turun, 2500. Ternyata kita bisa memproduksi 5000. Banyak sekali. Maka biayanya akan lebih kecil lagi. Per unitnya cuma 1000. Gitu. Jadi ini adalah karakteristik dari